tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawa'iha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ibu jemaah majelis yang dimuliakan oleh Allah, pertama dan yang paling utama selalu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, yang mana beliau telah memberikan beraneka ragam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Didorong dengan nikmat sehat, selalu dihantar dengan nikmat panjang umur. Alhamdulillah, pada malam yang sunyi ini kita bisa berkumpul dan bermuajahah pada malam hari ini sama ngodok kantong ngisi kardus. Mudah-mudahan perkumpulan hari ini, malam ini mendapatkan pengampunan dari Allah. Amin ya Rabbal. Islam tanpa iman tidak akan selamat. Begitupun iman tanpa Islam tidak selamat. Sadar ataupun tidak, rasa ataupun tidak, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Kata siapa Pak Ustadz? Loh, nikmat yang paling besar mah indahnya itu di waktu siang makan seblak, habis makan seblak minum es teh. Ada lagi yang sebelah sono. Oh, siang-siang kita ngebahso boci nih, boci. Habis boci minum es teh jeruk. Wah. Ada lagi yang sebelah sana. Siang-siang tuh nikmat sempurna, makannya nasinya nasi liwet, sayur asem, ikan asin, sambal teras, lalap jeng. Kita ngepikirannya perut baik. Padahal mas sadar ataupun tidak, nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Mau yang kita makan, mau boci, mau bakso, mau apapun itu, mau seblak, rujukannya sepite. Apapun beraneka ragam hal yang kita makan, makanan model bagaimana, minuman model bagaimana, tetap masuknya ke dalam perut modelnya speed rujukannya. Tapi kalau nikmat iman, kalau kita syukuri, kita nikmati, kita telah sadar ataupun tidak, terasa ataupun tidak, jelas rujukannya sur. Sekalipun Ustadz gelarnya doktor, bahkan ada profesornya, fakultas tertinggi dia taklukan, ilmu semua ada di dalam dirinya, tapi iman tidak ada. Pusing anaknya nginjeman pinjol baik.
Istrinya online be, gaji suaminya habis puyeng. Iman tipis bos, tidak terurus. Dokterandes tinggal dokterandes, profesor tinggal profesor, sama aja kalau gajinya habis, ditagih ini, ditagih sana, ditagih sana, ditagih sini, ditagih pus kabeh ditagih. Eta pusing profesor. Akhirnya frustasi, profesor pegang pisau atau gantung. Iman lemah bos. Iman mana lagi iman lemah, walaupun nih pakai jilbab, pakai hijab rapi, bedak rapi. Ada Haji Romli kemari ya, ngiming-ngiming duit 50.000. Ibu-ibu coblos ya, saya mau nyalon bupati. Contoh Haji Irfan, contoh nih, Haji Irfan mau nyalon bupati, jangan lupa ya kasih duit 50.000 ewang. Bagaimana senyum sama Haji Irfan? Haji Irfan baik deh. Diracun ku duit 50.000, barang suaminya ngasih gaji 5 juta, senyum, nah kalau baik. Itu iman lemah. Iman lemah. Tak sedikit iman lemah. Cianjur, satu Cianjur masuk Kristen gara-gara serimi sekardus. Serimi, Indomie, tahu Indomie? Serimi. Sarimi. Sarimi. Hai Indomie. Serimi. Sakardus salembur kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Naon iman lemah. Bukan masalah tak berhijab, bukan masalah dia tidak sholat, iman yang lemah. Iman yang lemah. Sholat tak pakai iman tidak sah. Singkong ngilu-ngilu jeung Bu Meti, ya Nabi salam alaika, atun teu sah. Sebab naon? Nggak ada imannya di sini. Kenapa sholatnya jadi sah? Kenapa puasanya jadi sah? Kenapa zakatnya ditunaikan itu menjadi sah? Berikut haji dan lain sebagainya, amal kebaikan itu menjadi sah karena didasari di hati itu ada iman. Understand? Aku duki ya emang lagi. Ya wis lah, you speaking English lah. Oke. What is bengong-bengong? Saya ini sebenarnya ngapi karena dia Bu. Saya jalan tidur saya begini, udah mas saya ini Yamaha semakin di depan ini. Kenapa Ustadz? Karena begini, sebesar apapun amal kita yang kita lakukan, tetap kalau didasari dengan rasa iman, rujukannya sorga. Seberapapun kecilnya amal kejelekan yang kita lakukan, tetap rujukannya neraka. Tapi dipikir dengan kita mah, dikira nikmat yang besar itu punya duit, rumah bagus, suami soleh, anak bager, bener nggak? Punya mobil, punya ladang, punya sawah, makan enak, hidup mewah, bergeliman harta. Kehidupan kita itu uter-uteran di situ. Kalau sama anak santri, sajumlah jar majrur talukana sapiteng, imah bagus tadi bawah, pamajikan gelis tadi ais. Benar Bu? Harta lo imah gedong sigrong tadi gandong. Wih paeh Bu Meti balik mau buah doang. Benar gak? Gak ada yang dibawa. Jadi semuanya rujukannya menjadi sepiteng. Yang menjadi amal hanya satu, amal makanya Nabi menggaris bawahi al ma'rufu babun min abwabil jannah. Satu amal kebaikan apapun itu, jangan besar, kecil apapun amal kebaikan, itu adalah salah satu pintu yang terdapat dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
apapun kebaikannya, walaupun ngasih terombol sejadah 2.000 ataupun goceng ataupun gope, walaupun cuman hanya sebatas doa, ya Allah hari ini saya bisa tidak masukkan jariah, namun hati ini selalu termenang di atas sejadah ini. Mudah-mudahan pada malam hari ini sejadah banyak rezekinya, tak dari saya pun, mudah-mudahan dari yang lain lebih besar. Mudah-mudahan sajadah sia loba duitan. Wah, contoh ini mah contoh. Ya. Itu kan dinilainya sedekah itu kata kita mah duit aja, duit. Benar nggak? Doa bu, doa. Si itu mah duit enggak, doa enggak, ngodok deh. Doa. Paham? Ya. Itu sekecil apapun kebagusan adalah salah satu pintu dari pintu surga. Kalau tidak percaya silahkan duluan. Ibu duduk di sini nih, kurang lebih 2 jam nih. Kurang lebih 2 jam dari habis maghrib jam 7 ya. 7 jam 8. Sekarang setengah 9, 1 jam setengah. Kita jangkepin sampai 2 jam. Karena kalau mau masuk surga mudah saja. Yang namanya ibu-ibu pengajian mah yakin saya mah 100% pasti ke surga. Amin. Ya robbal. Senang kalau dibawa surga tuh. Senang bu. Senang. Tapi pulang kira-kira ke surga nggak ya? Pulang nih ke rumah ke surga nggak kira-kira? Ke surga dong. Kalau rumah itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ke rumah itu kayak saya aja ya, ke rumah orang seindahnya rumah orang tapi ketika pulang ke rumah sendiri baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Makanya rumah itu masa kita nggak mau rapih di rumah, surga kita loh. Masa kita mau duduk di atas sampah? Benar bu? Masa kita mau duduk di atas yang nggak rapih? Pasti kita mengharapkan yang rapi. Begitupun amal kebaikan akan menghantarkan kepada kita, semua apapun yang kita lakukan akan menghantarkan kepada pintunya surga. Cuman pertanyaannya, punya nggak passwordnya? Nah, yang sedekah surga, yang ngaji surga, yang puasa surga, yang zakat surga, yang bawa jeruk surga, yang bawa air surga, yang ngampar karpet surga, yang sapu-sapu surga, anu ngitungan duit di jero kardus. Ih, siapa eta mangunaheun? Hai, moal rapih eta di juru duit lamun untung rapihan. Betul. Bener bu? Yang ngerapihin kue ke piring surga, yang makan kue di atas piring surga. Semuanya beramal. Pertanyaannya, sudahkah kita mempunyai passwordnya? Wah, ya bingung kabeh mulai. Aduh, bagaimana ini ya? Password surga kata Allah. Kata Nabi dari Imam Baihaqi, nawiru manazilukum bis sholat, terangilah olehmu apapun yang menjadikan anugerah dari Allah, kenikmatan yang telah diturunkan oleh Allah. Nawiru manazilukum, rumahmu, pekerjaanmu, hidupmu, nikmatmu, kriteriamu, keadaanmu, rumah tanggamu dan lain sebagainya disolati dengan sholat. Kieu ngomong Sunda nama caangan ku araranjeun kabeh naon nu geus dibere ku Allah nikmat ka urang, imahna, kahirupanana, rumah tanggana, usahana, predikatna, kriteriana, lajuna nonde, profesina dan lain sebagainya berikut jabatannya disolat dengan
Kalau Allah perintah melalui zakat, ayat turun. Allah mau merintahkan sholat kepada orang Bukit Gading, cukup ayat turun. Allah memerintahkan kepada orang Blok E supaya menunaikan ibadah haji karena orang Blok E karai. Ya. Contoh ya. Ini rumah dong, yang di depan rumah saya ini. Waduh, kalau rumah saya begini kayaknya tetangga saya setruk nih ya. Saya kaget dulu ya, masya Allah. Rumah saya kalau selesai begini ya, sayanya nggak mau nyelesainnya. Karena biasanya kalau udah selesai itu intaha gitu ya, nggak ada lagi kreasi gitu ya. Ini kayak begini nih, kalau rumah saya begini nih di Sumur Bandung, asalnya tetangga saya stres semua. Ini Ustaz katanya ngebabi ngepek gitu kan, astagfirullahaladzim. Padahal mas saya minta enggak, yang ikut enggak ya, diledekin belum mah iya, diomongin mah iya, besok haul makan lagi di rumah saya. Saya apa nih hangserinya ya lucunya kalau bahasa Sunda mau ngomong dipoyok dilebok ya, iya dikatain, diomongin, digunjingin, diginiin, padahal masih aing ngajarannya. Yang tahu rukun wudhu saya yang ngajar, dia nggak tahu tajwid, nggak tahu katanya baca ayat suci Al-Quran begini, saya yang ngajar. Saya capek-capek sama guru, diledekin, diomongin, digunjingin, besok hari makan lagi di rumah saya. Nih maulid lagi satu kali lagi. Ya Allah. Nah, makanya saya berharap ya Allah, bikinkanlah gedongku seperti Istana Megah, yang dimana Istana Megah tersebut itu seperti air yang mengalir, bermanfaat untuk siapapun. Teringat dengan rujukan kitab ini nih, Muhtar Hadis. Begini kata Kangjeng Nabi. Sahabatnya namanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf memohon kepada Nabi, ya Tuhan, ya Rasulullah, kami tidak berharap untuk memaksakan jadi sebutir intan mutiara. Saya tidak berharap untuk menjadi sebuah intan mutiara, satu butir intan mutiara harganya mah, tapi yang kami harapkan cukup jadikanlah kami ini sebagai beningnya air, seperti air beningnya air putih, yang mana beningnya air putih tersebut itu bermanfaat untuk orang semuanya. Tuh, filsafat Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Padahal Sayyidina Abdurrahman bin Auf ini adalah sosok seorang sahabat yang terlahir kaya. Seluruh hartanya diinfakkan untuk apa? Untuk kelestarian agama Islam di tangan Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak ada sepeser pun untuk berhura-hura, tidak ada. Semuanya dia infakkan, separuhnya dia kasih kepada anak dan istri. Bahkan dia tidak memiliki apapun. Cuman yang dia miliki hanyalah korma buruk. Saya pernah cerita ini enggak? Korma buruk. Oh, iya masana balik dia ngodok kantong kabeh gitu ya. Ya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah sahabat yang paling kaya. Cuman walaupun hartanya dikeluarkan separuh hartanya ataupun 3/4 hartanya buat kelestarian agama Islam, tidak membuat susah, tidak membuat hina buat Abdurrahman bin Auf. Jadi walaupun habis pakai sedekah, Abdurrahman bin Auf tidak jatuh miskin, melainkan Abdurrahman bin Auf sudah terlahir kaya. Mana terlahir kaya? Hiji waktu beak hartana kabeh. Yang dia miliki cuman korma bus. Bahkan kebun kurmanya disedekahin ke Sayyidina Umar bin Khattab. Potong cerita, di negeri yang namanya Turki,
kerajaan Turki jauh sebelum Mustafa Kemal yang raja yang kafir itu ya. Di Turki, kerajaan Turki aya hiji panyakit anu eueuh ubarna. Bisa penyakit tersebut yang menular tersebut bisa diobati cuman dengan korma bus. Otomatis para penggawa disuruh oleh istana kerajaan, orang-orang kerajaan supaya mencari korma bus karena ini virus sangat menular dan sangat membahayakan berikut mematikan. Oleh karena itu kita satu negara kebangsaan Turki cepat-cepatlah mencari obat. Mendengar kabar bahwasannya di negeri Mekah ada salah satu bangsawan yang namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau itu terdapat olehnya itu adalah korma busuk. Konon katanya Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang saudagar kaya, seorang pengusaha korma, kebun kurma, petani kurma. Namun ada kabar kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua kepemilikan harta kekayaan Abdurrahman bin Auf sudah habis terkuras buat kelestarian agama Islam. Eta tinggal korma buruk anu bagudang-gudang. Datang utusan dari kerajaan Turki ke negeri Mekah. Dihampirilah siapa? Sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf. Karena nabinya sudah hijrah, Abdurrahman bin Auf sedang melaksanakan haji, pulanglah ke negeri Madinah. Di negeri Madinah ternyata terdapat banyak korma bus, kepemilikannya adalah saudara Abdurrahman bin Auf. Pulang, utusan raja pulang. Setelah pulang, berbicaralah cerita apa yang dia lihat. Begini. Karena di dalam sayembara tersebut, siapa saja yang bisa memberikan obat kepada negeri kami, kami akan memberikan separuh harta kekayaan kerajaan kami terhadap beliau. Tuh, Abdurrahman bin Auf nggak jadi sudah terlanjur kaya. Tuh. Jadi jangan takut, duit mah disimpan beak, dipakai ge. Ayo. Uang yang namanya uang, rujukannya uang, dipakai habis, tak dipakai pun habis. Jadi jangan pusing. Anak kita nggak sekolah, jangan pusing. Anak kita pesantren nggak punya ijazah, jangan pusing. Karena yang bikin ataupun yang kasih rezeki bukan ijazah, bukan kita, Allah Subhanahu. Yakin di hati. Ini ada iman. Loh Ustadz, kan ini zaman modern. Bagaimana kalau enggak tamatan wajib 12 tahun ya? 12 tahun ya? SLTA ya, sekolah lanjut tingkat atas. Itu zona aman pertama kalau mau ingin diterima oleh singkoh. Iya, zona aman pertama. Ya, yang SMP mah jarang kan pabrik menerima kan? Semuanya harus wajib SLTA. Padahal mah bukan ijazah yang kerjanya tangan. Jadi ente ukuran padahal mah rek lulusan SMP, rek lulusan SMA, nu jelas mah butuhna tenaga. Mun nyeun sepatu tilok teh. Tara anu ngalakonan teh ieu tara ijazah ieu, lain ijazah balik tah leungeun jelema. Paham Bu? Cuman itu adalah persyaratan. Begitupun syarat supaya subur milik rizki ada syaratnya. Kita aja mau dilamar sama
dulu ya sama suami kita, ada syaratnya ya Bu ya. Apa Bu pertama? Wih. Satu apa? Cinta. Satu kedua ngelamar atau ngehitbah. Ketiga bawa keempat dua mempelai laki-laki ataupun aww. Ketiga ijab kabul. Empat mas kawin. Kelima saksi sah. Jadi enggak? Jadi itu kan syarat. Sama kita ingin mendapatkan ridho Allah, mendapatkan milik rizki dari Allah, ada syaratnya. Sudahkah kita menepati kewajiban dari Allah? Tadi yang dibilang, berapapun amal kebaikan yang kita lakukan, rujukannya sorga. Pertanyaannya, sudahkah kita mempunyai passwordnya? Ngaji Quran sorga, puasa sorga, sedekah sorga. Semua yang diperintah oleh Allah, cukup satu yang bertindak. Apa? Ayat. Ada yang bertengkar al muslim wal muslim. Muslim dan muslim itu kalau ingin disebut muslim sejati, muslim harus bisa menjaga lidah dan tangannya. Kata siapa? Kata Nabi. Cukup dijawab oleh Quran. Ada yang fitnah muslim satu dengan muslim lainnya, Quran turun. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Ada yang zina, cukup ayat turun, wala taqrabuz zina. Ada lagi ayat tentang pembunuhan, mabok-mabokan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam. Cukup ayat yang turun. Cuman pertanyaannya, kalau sholat tidak pakai ayat. Sholat perintahnya Allah langsung yang perintah. Siapa yang mau? Allah. Allah menjemput siapa? Baginda Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Langsung Allah yang undang nabinya, bukan pakai ayat. Allah langsung undang Nabi melalui Isra Mi'raj. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Nabi berhenti 5 kali. Kita mau diberikan kewajiban dari Allah 5 kali sholat. Yang pertama sholat subuh, 2 lohor, 3 asar, 4 maghrib, 3 isya. Jadi 5 kali berhenti di mana-mana. Pertama, Nabi berhenti yaitu di Hijr Ismail. Sholat Nabi 2 rakaat. Nabi berangkat turun Nabi di Bet Thayyibah, namanya Madinatul Munawwarah. Nah, tempat hijrah Nabi sekaligus Nabi wafat dan dikuburkan adalah di Madinatul Munawwarah. Kedua, Nabi berhenti di mana? Bethlehem atau Baitul Lahmi. Baitul Lahmi ini tempat lahirnya Nabi Allah Isa alaihis. Siti Maryam melahirkan Isa, yaitu di Baitul Lahmi. Sholat Nabi 2 rakaat, berangkat lagi Nabi. Berhenti Nabi di Gunung Turisina, Gunung Sinai. Pernah ke sana? Sinai? Belum? Main dong. Ini mainnya itu ono aja tuh. Kerupuk bosan. Ya.
Ancol be. Main dong ke sini. Gunung Turisina. Tempat mukallamahnya Nabi Allah Musa alaihis salam. Ingin melihat dengan mata kepala ini Nabi Allah Musa berpuasa 40 hari. Makanya santri kuarite sokaya puasa sunnah 40 poe. Tidinya. Setelah begitu Nabi diberangkatkan ke Masjidil Aqsa. Tuh 5 kali berhenti. Berangkat Nabi sebelum subuh, Nabi sudah sholat di masjid di Mekah, di Masjidil Haram. Sebelum subuh sudah ada lagi. Hebat. Ketika Allah yang mau, Allah yang perintah langsung menghadap siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kata Nabi, nawiru manazilukum bisolah, cahayalah, terangilah olehmu kehidupanmu apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik rumahnya, dirinya, pekerjaannya, profesinya, hartanya, rumah tangganya dengan sholat. Orang Bukit Gading diponis sama malaikat Ridwan. Bukit Gading sorga semua. Amin. Barang datang kapan to sorga, ditanya ku Bapak Igan. Cak Bapak Igan, woi arek ka sorga mana passwordna? Boga jing tuh orang mau boga. Woi pede mana orang mau boga tuh sholat. Woi passwordna boga tuh. Walaupun kita diponis jadi ahli sorga, passwordnya nggak punya mah nggak pernah ditunaikan, nggak bakal buka tuh sorga. Jadi jangan pernah tinggalkan sesibuk apapun, sesulit apapun, seleseh apapun, sekesel apapun, semales apapun, sholat tunaikan walaupun jam 6. Terus jangan ada dusta di antara tenang besi. Sholat tunaikan walaupun jam 5. Bu ya, aku ya jam 5 ya Bu ya. Aku ya tunaikan sholat walaupun jam 10 ya. Bu ya, ada yang jam 2 ada? Ada Bu ya, bangun tidur ya. Ini saya yang lucu man ya. Habis lihat TV capek Bu, kesarian. Jam 10 pan namanya juga belum makan ya. Eta ka dapur kokoreh. Ka dapur kokoreh turun saja. Ada apa nih di dapur ya? Masak apa nih? Makan. Bu, habis makan. Kenyang, minum lagi. Habis minum kirain kita sama suami udah tidur. Ternyata bangun tidur kokoreh turun saji barang rek HS, giliran istrinya dikoreh sama suaminya. Tuh. Terus sholat kira-kira ditunaikan enggak? Enggak, karena kan sudah dikoreh lah, nanti aja adusnya subuh. Kirain subuh bangun jam 6 bangunnya. Sholat isya dikosor sama sholat subuh. Ya Bu ya, jangan pernah kita melalaikan sholat. Ditip Bu. Ini mah curhat sedikit boleh kan ya? Boleh nggak? Ini mah jangankan saya mah sama orang ya, sama saudara ataupun sama adik kandung. Saya pribadi sama istri. Soalnya saya didikannya seperti ini. Saya mah tidak punya karim sahabat, tidak. Saya mah sendiri. Terlahirnya sendiri. Hei, dengerin dulu. Kan biasanya orang kan punya bestie ya. Sekarang kan Besti ngomongnya kan, saya mah nggak ada nih. Mun bahasa Sunda mah taragan. Mun bahasa Indonesianya apa? Apa taragan?
Bu Meti taragan teh bahasa Indonesia naon? Taragan Sepantar. sepantar. Seumuran. Saya mah lagi sejak kecilnya tak ada seumuran saya usianya. Saya mah sendiri. Adek saya bungkut banyak. Terusnya abang saya nih ya, mamang banyak. Tapi saya mah cuman sendiri. Makanya dari kecil ikut ajaran kecil, ikut ajaran gede, ikut. Itu sama abah. Udang sia, mama wa awi sabelah teh gitu. Teu hudang ku aing gerage. Indungna ka indung-indungna udah. Saya mah nih ya, jangankan sama yang lain, sama adek masih teringat ngomong almarhum. Teu hayang harta aing mah dihakan ku jalma nu teu salah. Si anak gawe jadi nanon los, nu penting ulah sampai kesalahan. Aing mah teu ikhlas terido harta aing dipake di dahar di cicingan ku jalma nu teu salat. Mun teu salat awas ya. Kabeh lulumpatan ka kali. Sion lumpat kabeh. Subuh jam 4 kita ngojay coba. Merana. Nah, makanya saya mah lintung ya kuari aing mah. Dulunya nih atuh tanyain nih yang kemarin. Ya, kemarin saya bawa berapa odong-odong ya 5 odong-odong ke Tanara. Terusnya hari Minggunya 4. Terus hari Rabunya 2. Hari Rabu habis dohornya 1. Eta bolak-balik Perbo 2 kali ke Tanara. Masya Allah eta ibu perasaan ke haji gendutnya tapi lempangna kenceng amat cenah ge. Saya ini riwayatnya baca riwayat dulu saya sebagai pelari cepat tingkat provinsi. Oh kepo kan terus saya ini perenang cepat. Betul kah? Atau aing ngajing jam 4 tunggal subuh. Loh, kenapa sekarang lemu? Kunaon cenah ge ayeuna lintuh? Sebab lintuh susuna cocok. Tuh. Jadi dulu mah tumbuh ke atas. Sekarang tumbuh ke depan. Iya. Ya Bu ya. Tuh. Ibu jemaah majelis yang dimuliakan oleh Allah, jangankan sama orang lain, saya mah sama istri sendiri, maaf Bu ya. Ya. Batur mawan ciking sare. Para pekerja mah geus ngeunah hate. Kuring mah mulintir kene, doang babi ngepet. Si aing subuh kene sudah. Aing mau bikang kumaha lamun geus aya di luhur sajadah kok aing dibelikeun uduk, lain bikang mah meuli uduk, urang mah meuli uduk urang. Sebab non hati saya ini terobati, senang rasa hatinya kalau istri mengenakan mukena. Saya ini paling bahagia kalau istri melihat pakai mukena ketimbang pakai blush on. Sekalipun nyorodot tuh mah enggak, saya mah enggak kebita untuk nyium lagi pakai kosmetik, enggak. Saya mah terobsesi kalau melihat istri saya sedang natural weight. Ya. Sudah mengenakan mukena, ya Allah, pancaran cahayanya itu Bu, masya Allah, sudah mah kuning langsat. Tuh Pak, dia kan kuning langsat, bahasa Inggrisnya yellow big. Ya, lain diajak gaul mah hese. Ibu sama istri aja, saya mah tehayang aing mah dihakan ku sia. Eta duit nang dengkul aing nang tileleutik bisa kamuliaan kos kieu lain cuman ieu deh yang baik ya. Didikan kos itu diusahakan. Jadi kenapa? Boleh merih mun bahasa Sundana mah merih. Bahasa ini bahasa Inggrisna naon sih? Bahasa Indonesianya? Prihatin. Prihatin Bu ya. Kita mah boleh seperti ini, boleh prihatin. Tuh tanyain Haji Syafiuddin. Haji Syafiuddin bisa seperti itu. Emangnya nang ucang-ucang lain. Oh mau saya Haji Syafiuddin tarik digugusur. Kurang. Jadi makanya kalau melihat ya Allah ya Rabbi, kok bisa ya? Urang bae nu kos kieu salat memelihara dengan salat can puguh salametna. Can puguh urang teh ka sorga
kata malaikat, Irfan, ya. Benar ini amalmu baik? Ya. Kamu diponis sama malaikat ini masuk surga? Ya. Punya passwordnya? Punya. Sholatnya dijalankan? Ya. Masuk. Barang itu geus asup pajero balik doi. Kunaon horeng menang maling daharna cenah ge. Waduh. Ya seperti begitu tuh. Jadi yang sholat nih, yang sholat tekun aja, yang sholat disiplin aja, belum tentu kita mulus masuknya blus. Atau kok mau model orang sholat, telat subuh jam 7. Ini pinternya nih ibu-ibu sekarang nih, maaf nih, ini curhat sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah menunaikan sholat duha. Allahu Akbar. Pas lihat saya mau sholat itu enggak lihat awalnya. Saya sama siapapun itu sholat selalu lihat akhirnya. Pas sami Allahu liman hamidah, Allah, oh, kok pada Allah madini ya? Kirain saya mau sholat duha, horeng sholat subuh kodok. Oh ini kodok subuh kali ya. Terus dia berdiri lagi misalnya, sholat lagi. Oh ini mah sholat duha kali ya. Allahu Akbar. Lihat lagi. Allah madini lagi. Loh. Kata ibu. Jadi ibu harus pandai. Kaduhung mah moal ti heula, pander. Boga anak tekun sholat. Itu baru namanya orang sukses. Orang sukses mendidik anak sampai dulu mah nih, orang dulu nih. Dek mau berangkat, iya mah saya mau berangkat, doain hati-hati ya, jaga sholat ya. Bener nggak bu? Mau kemana-mana wanti-wantinya hati-hati sholat, tunaikan sholat. Orang kalau sudah sholat, hatinya bercahaya, rumahnya bercahaya, predikatnya bercahaya, profesinya bercahaya, apapun yang nikmat Allah berikan kepada dia itu akan bercahaya, bernilai sholat tersebut cahayanya akan menghantarkan wa qiraatil Qur'an. Itu moal daekeun maca Quran. Sholat nage tilo. Paham bu? Kalau kita ingin rajin baca Quran, sholat dulu deh. Sholat dulu ditekunin. Nanti juga geser sedikit. Cahaya dari cahaya sholat tersebut akan ngegeser. Punya wudhu dulu, masih punya wudhu, mau baca Quran. Walau ayatan, walaupun satu ayat, biqadriin kan bahasanya, sekuasanya. Mau 3 ayat, mau 5 ayat, mau 10 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Shadaqallahul azim. Tapi datang asar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Atau baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin shadaqallahul azim. Nanti asar baca lagi terus. Jadi bukan masalah 2-3 ayatnya, terusnya 1 juz, 2 juz, 3 juz itu tidak bermasalah. Yang jadi permasalahannya sudah baca Quran teruskah apa tidak, itu yang jadi permasalahannya. Mengapa kita mah ada baca Quran sekarang sebulan enggak, baca lagi enggak lagi, baca lagi enggak lagi, banyak baca banyak enggak. Kalau pegang duit banyak pegang banyak enggak? Banyak pegang ya duit mah. Tapi kalau Quran banyak dipegang apa banyak enggak? Enggak. HP banyak dipegang apa banyak enggak? Banyak dipegang. Quran enggak. Saya mah masih kena 100% iman sama ibu-ibu mah. Banyak pegang samsi sama kenceng apa banyak pegang Quran? Samsi sama kenceng.
cinta bener. Jadi makanya dasari amal ibadah diantaranya masak harus dengan senang hati. Dasari dengan jangankan kita masak dengan senang hati, walaupun dengan tidak senang hati, kalau didasari dengan sholat, insya Allah masak tersebut akan bernilai ibadah. Emang ada masak yang tidak senang hati, tanggal tua. Bener bu? Bener bu? Eta masak ibadah sarua bu. Masak ibadah. Dasari ibadah tersebut kusol ulah sampai masak ngelehkeun kudu sholat bisa ngelehkeun masak, sholat bisa menghiasi masak. Ulah gara-gara capek urang gawe sholat oke. Paham bu? Nih statement cara mudah-mudahan be manfaatnya. Isdohor kita jahitin tuh baju bahasana apa? Angkatin ya jemuran ya, diangkatin jemuran, taruh baru tidur ya. Bangun tidur langsung kita mandi, langsung sholat asar. Ini majing sok ke kamar mandi sama tadi nama rek obeh aya sendok hiji dikumbah lah kagok lah nyumbahan juga sumbahan terus kali itu. Terus kita habis mandi, habis apa? Habis dari kamar mandi itu kan kaki ini kan basah nih ya, basah kan? Terus dilapin lah kagok lah disapuan dempel terus ngerambat. Habis wudhu itu ngerambat begitu. Pokoknya sholat mah jangan, kalau mau niat sholat kemarin di sini ya bab nadidilin kamari di dia di Riyadul Mutakin bab wudhu bukan? Siapa saja yang melaksanakan wudhu karena arah-arah hendak mau melaksanakan sholat, Allah akan memberikan pahala seperti pahala bayi yang baru lahir. Untung tante, untung sholat ulah katiheulaan ku pagawean paksak insya kakarak eta ku Allah subhanahu wa ta'ala. Lamun urang enggeus pagaweana bagus, amalna enggeus bagus, pasweutna enggeus boga, wa huwa yanfa'u masori asu. Apapun pekerjaan jelek naon bae eta teh bakal bisa nolak karena pagawean goreng. Sholat kalau kita sudah diterima oleh Allah, apapun pekerjaan kita yang jelek Allah akan tolak. Contoh, setelah sholat kita mau ngomongin tetangga, karena sholatnya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu bibir kita dibelokin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tadinya mau ngomongin tetangga jadi enggak jadi. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat bisa menjaga pekerjaan keji dan mungkar. Sholatnya itu yang diterima. Nah pertanyaannya, bagaimana model sholat kita? Setelah sholat Allahu Akbar, di dalam hati tercampur dengan pekerjaan. Ada yang ingat sama air, ada yang begitu ya. Ada yang aduh kayak letikeunnya kompornya eta kakarak digorengnya. Pas Bismillahirrahmanirrahim. Inna ambe pan bau tutung. Inna a'tainakal kausar. Itu sholat udah macam aduk udah.
Ada lagi habis dari kamar mandi, namanya juga itu habis mandi. Sebelum mandi kita dikasih uang sama suami. Uangnya ketinggalan di kamar mandi. Sholat inget karena duit. Apakah sholat yang begitu yang diterima sama yang Maha Kuasa? Nah, kan pertanyaannya begini, yang sholat aja belum tentu dipersilahkan masuk surga kan? Nah, lantas bagaimana yang tidak menunaikan sholat? Katanya sholat tersebut tidak mau amal kita ini terbawa-bawa, kitanya jelek, sudah mahirupnya hidung, pagawean apa goreng deh, maling be, mabok be, itu kan udah nggak ada yang mau dicari dari orang itu. Apa itu ya? Nggak hidung, hirup, goreng be, lajuna deui tukang mabok, tukang zina, usaha lain dah maling. Deuresan teh deuresan. Nah, kalau dengan sholat mah insya Allah saeutik ge tukang mabok sholat tumben. Bu Meti dulu ge. Tumben dah tukang mabok sholat. Pangling enggak? Di Bukit Gading dia maling aja, tapi dia sholat. Tumben dah sholat. Ada marhaba, seneng nggak kita lihatnya? Seneng. Nah, sholat itu sadar ataupun tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada kita. Kos kumaha sholatna tanggal 5. Sholatna tanggal 5. Duit udah dapet, sholat udah tunaikan. Pasti ge. Hatinya itu hatinya seneng ge. Jangan merasa dibebani sama yang Maha Kuasa. Sholat itu merasa kewajiban. Maaf Bu, nih ya, jangan merasa dibebani. Terbeda kos orang nyarter angkot be, Allah nyewain angkot. Contoh, nyewain angkot, kita yang narik. Berarti kalau kita yang narik, setorannya harus diserahkan apa dinikmati? Setoran harus dikasih, diserahkan. Nah, Allah ngasih badan ke kita, laksana kayak seperti orang yang punya angkot, suruh narik. Nah, setorannya kasih yang punya angkot. Begitupun kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namanya jasad. Ini roh dimasukin sama nih. Roh itu dipakai baju, namanya pakaiannya jasad. Nih badan kudu di setoran ye. Setorannya sholat. Jadi jangan merasa sholat eta dibebani ku Allah Subhanahu. Dasari sholat itu adalah kewajiban kita. Setoran anggap be. Berarti kalau setoran sudah disetorkan, kalau kita tak mempunyai bati, berarti kita tidak punya untung. Berarti kalau sudah dapat angkot setoran, cari untungnya lebihnya. Sholat juga begitu. Jangan mengharapkan dohor, asar, maghrib, isya. Harapkanlah sholat 12 rakaat, sholat siang sama malam, atau sholat siang doang 14 rakaat. Mana? Qobliyah subuh 2 rakaat, qobliyah dohor 4 rakaat, ba'diyah dohor 4 rakaat, 4 tambah 4 8 tambah 2 10, qobliyah asar 4 rakaat. Daholal jannah. Silahkan masuk. Amin ya robbal. Suka 4 rakaat, 2 gento cenah ka haji, boro-boro opat, itu namanya lebihnya, insya Allah. Jadi kesimpulannya, apapun model kebaikan, rujukannya akan menghadap ke surga. Seberapapun kenikmatan dunia yang kita nikmati, rujukannya sepitek. Paham Bu?
ketika sholat ditunaikan, insya Allah akan menjadi password semua amal kebagusan yang telah kita laksanakan. Dipersilahkan masuk surga ketika sholat sudah ditunaikan. Wahwa yadfa'u masori asu, diri kita akan terpelihara dari pekerjaan yang buruk, dari pekerjaan dosa. Lebih dosa lagi kalau ngaji saya diteruskan. Segitu ya Bu ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat.